Mitra bisnis, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas yang dilakukan 29 November sampai 4 Desember lalu, pasangan Prabowo Gibran melesat meninggalkan dua pasangan calon lainnya dengan tingkat elektabilitas 39%. Sementara pasangan Anies Muhaimin di posisi kedua dengan 16%, menyalip pasangan Ganjar Mahfud yang ada di posisi buncit dengan 15%. Nah, apa komentar Anda mengenai survei elektabilitas terbaru dari Kompas ini? Silahkan berikan opini Anda di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Ya, sah-sah saja lah. Mau dua kayak mau berapa kayak yang nomor satu. Tapi kita sebagai rakyat, nanti yang menentukan itu rakyat semuanya pada tanggal 14 hari penusukannya itu. Hasilnya akan kelihatan. Mana yang ecek-ecek kelihatan juga. Yang ngomongnya besar juga kelihatan juga. Jadi kembali lagi, semuanya nanti rakyat menentukan. Rakyat ini sudah tidak buta, sudah tidak bisa dibohongi lagi. Apalagi yang bodoh-bodoh mau jadi calon, kita juga rakyat, banyak rakyat yang mau kayak gitu juga. Tapi kembali lagi, rakyat yang menentukan semuanya. Semuanya itu, yang hasil survei itu gampang lah. Saya punya uang, saya bisa bayar. Om senang, om bayar, gitu saja. Jadi kembali lagi, tunggu tanggal 14, rakyat yang menentukan. Indonesia akan maju ke depan. Kalau kita masih mempertahankan itu saja, rusak. Nggak akan maju kita ini. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Kalau survei itu diasumsikan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, sedih banget kita. Berarti dominan masyarakat kita masih bodoh. Jadi saya mau menilainya dari aspek kecerdasan. Dari 3 paslon, terus kita nilai secara kecerdasan IQ, EQ, dan SQ. Yang SQ, spiritual quotient, pasti memilih kelompok nomor 1. Sebaliknya, kelompok nomor 2 yang emosional pasti memilih kelompok nomor 2, paslon nomor 2. Kenapa? Karena 204 juta daftar pemilih tetap, 51%-nya itu kalangan milenial. Kalangan milenial ini dominan emosional. Jadi dia melihat, menyaksikan orasinya si Prabowo, wah gagah gitu, patriotik, hero, wah, tertipu mereka. Sedangkan yang memilih nomor 3, nah ini yang mirip saya, orang-orang yang rasional. Jadi dosa-dosanya relatif kecil, kemudian ideologi juga oke. Ideologinya Bung Karno, dan ideologinya Bung Karno itu adalah sosialis, mirip dengan Cina, cuma Cina lebih fatal lagi komunis. Indonesia sudah melarang komunis, jadi sosialis. Kalau yang lain aduh, orde baru semua, mirip dan dekat Megawati. Begitu aja komentar saya. Jadi wajar kalau Prabowo surveinya naik. Mudah-mudahan sih rakyat kita lebih rasional. Ini memang sudah mulai masa kampanye pemilu yang begitu bergengsi, dan pastinya ya banyak suasana yang mulai agak memanas ya. Pertama-tama ini sih hanya survei aja. Ya tergantung dari orangnya, percaya nggak percaya. Mau elektabilitasnya mau lebih tinggi si Prabowo, Ganjar maupun Anies, ya kita lihat aja deh, karena semua itu di tangan rakyat pemilihnya. Semuanya nggak tahu lah kalau namanya Prabowo dan Gibran ini gimana harganya. Ya pasti sih orang sih sudah tahu lah sejarah-sejarahnya gimana. Ya takut, ya nggak tahu lah. Saya harap sih Boyolali sih nggak tersinggung lah. Sudah bilang. Ya itu lah, kita harap sih ya, kampanye damai, debatnya juga tetap adil dan beradab. Itu aja deh. Waduh, ini kredibilitasnya ini ditanyakan ini. Bener nggak seperti itu ya? Karena kan ada 3 hal nih yang saya mau tekan ini ya. Karena saya lihat nih temanya seru ya dari pagi ya. Apalagi bentar lagi menjelang debat capres ya, bentar lagi ya. Nah, ada 3 hal yang saya mau tekankan ini. Yang pertama ini kan makin banyaknya partai di suatu koalisi itu kan pasti makin banyak kepentingan yang harus makin banyak kepentingan partai yang harus diakomodir ya. Nanti kita
membentuk suatu grup itu makin banyak grup ya makin banyak kepentingan yang harus kita akomodir. Kepentingan di kubu Prabowo ini saya rasa sangat besar sekali ya. Nah, saya apalagi dengan umur Prabowo yang udah tua, dan jika terjadi apa-apa dengan dia itu sangat sulit sekali untuk Mas Gibran ini mengakomodir kebutuhan para koalisi di partai tersebut. Karena terus terang ini dengan berkhianatnya Pak Mas Gibran dari PDIP, otomatis dia nanti kalau misalkan amit-amit ya nanti Mas Prabowo itu terjadi apa-apa, apalagi mungkin dia udah tua atau sering sakit atau apa, Mas Gibran yang nanti akhirnya menggantikannya, nah dia tidak mempunyai kekuatan di parlemen karena otomatis dia udah menciptakan musuh sendiri di parlemen tersebut dengan berpaling dari PDIP. Itu yang agak mengkhawatirkan. Nah, yang kedua itu untuk Mas Ganjar ya, nggak usah berkecil hati Mas Ganjar dan Mas Mahfud, karena pengalaman awal ketika Pak Jokowi mencalonkan sama, jurus-jurusnya seperti ini, elektabilitas turun, dukungan partai pun partai yang kecil-kecil, karena waktu Pak Jokowi periode awal itu hanya didukung 4 partai kecil. 3. Dengan PDIP berarti dia hanya didukung 3 partai kecil, yaitu Nasdem, PKB dan Hanura. Kondisinya itu kurang lebih sama terjadi pada saat Ganjar dengan PDIP-nya itu didukung oleh 3 partai kecil, yaitu Nasdem, Hanura, dan saat ini adalah P3 ya. Nah, kurang lebih sama. Nah, untuk yang itu, jadi menurut saya Mas Ganjar jangan berkecil hati. Okay. Untuk yang ketiga nih, yang menurut saya sangat krusial ini, untuk di para pemilih ini kan makin banyaknya partai itu kan makin banyak kepentingan, dan juga mungkin makin banyak ada partai yang kita tidak suka di koalisi tersebut. Saya nggak meragukan nasionalisme dari Pak Prabowo ya, Prabowo Gibran. Dan juga saya tidak meragukan untuk nasionalisme dari kubu sebelah, kubu nomor 1 itu Pak Muhaimin Iskandar dan Pak Surya Paloh. Saya tidak meragukan nasionalisme mereka, karena partainya Mas Amin itu merupakan partainya Pak Kiai yang merupakan Gus Dur, yang merupakan Kiai perubahan, karena dia merupakan satu-satunya Kiai yang meresmikan Hari Raya Imlek menjadi Hari Raya Libur Nasional. Partai yang merupakan partai yang mendukung minoritas menurut saya. Tapi di satu sisi di partai mereka itu ada partai hitam menurut saya ya, kurang mendukung toleransi. Ketika waktu ISIS sedang jaya-jayanya ya waktu itu ya, dengan menginvasi Libya, Suriah, Irak. Jadi gini, memang yang bisa membingungkan kita adalah teknik pendekatan melalui elektabilitas ya. Mereka memantau sekian banyak orang, cuma dengan 1.500 orang katakanlah ya, di 37 provinsi ya di Indonesia itu. Emang riskan sekali ya. Saya juga nggak tahu tekniknya gimana sehingga bisa mendekati parameter untuk mencapai siapa yang tertinggi, siapa nomor 2, siapa nomor 3 dan seterusnya gitu loh. Cuma memang kita lihat posisi paslon yang sekarang memang kelihatannya Pak Prabowo dan Gibran itu menduduki peringkat pertama ya. Betul yang seperti dikatakan pemberitaan sebelumnya ini, dikhawatirkan riskan kondisi Pak Prabowo ini memang sudah agak ujur ya, mohon maaf nih, bukan menjelekan enggak. Maksud saya dengan keadaan posisi itu kan riskan ya, kalau sampai terjadi apa-apa kan otomatis wapresnya harus berperan gitu loh. Nah, sudah siapkah kita menerima hal ini? Ini perlu dipertimbangkan gitu loh. Jadi saya kira siapapun yang akan mimpin, baik 1, 2, 3 itu, kita harapkan presidennya betul-betul mewakili kelompok anak-anak muda yang tidak korup ya. Kelompok jadi kayak Gibran diharapkan juga tidak korupsi atau manipulasi. Kemudian ke depannya siapapun dia, jangan sampai terjadi manipulasi seperti sekarang, ada keluarga istana lah, ini apa, dinasti lah. Semua itu saling berkaitan Mbak, yang bisa mempengaruhi politik
sampai ada istilah pemakjulan lah, itu semua itu kan konfigurasi itu. Jadi saya kira demikian. Kalau saya komennya sah aja ya, kalau Kompas yang menceritakan elektabilitasnya seperti itu, kecuali Perindo lain ceritanya. Cuman dari kacamata saya menilai kalau Anies tidak diunggulkan justru ada kekosongan di situ. Artinya elektabilitasnya cuma beberapa provinsi yang dinilainya. Mungkin Pulau Jawa ini aja yang diperhatikan sama Kompas medianya itu. Dan menurut saya juga Anies itu lebih kuat, cenderung kuat suaranya, karena format ibu-ibunya juga, milenialnya juga lebih mempercayakan Anies sebagai kandidat yang sah untuk putaran ke-1 atau ke-2 ya Bu. Terus saya juga menilai harusnya Prabowo dan Pak Ganjar ini ya sadar diri sih menurut saya ya. Karena dari kemarin cetusan dari Pas FM, Jokowi keluar dari Megawati, konflik internal partai dari PDI sama independennya Jokowi seperti koalisi partai yang rusak gitu, kuartal 2-nya itu. Baru gue imbasnya ke Kompasnya menilai hal itu lumrah, menilai menurut saya. Kalau menurut versi indikator yang terbaru juga ini ya, suara Prabowo itu 45%, Ganjar 25 dan Anies 22. Jadi swing votersnya hanya tinggal 5% saja, tinggal sedikit. Menurut saya pemilih Ganjar yang ragu-ragu, pilihlah Prabowo saja. Pemilih Anies yang ragu-ragu, pilihlah Prabowo saja. Mengapa? Agar terjadi satu putaran. Jadi cepat selesai, tidak jenuh. Sudah jenuh gitu ya. Kalau terjadi satu putaran, ya PDIP pasti masuk ke Prabowo. Ada Gibran di sana, dan PKS, Nasdem, PKB itu akan jadi oposisi. Jadi itu menurut saya lebih baik. Jadi pemilih Ganjar pindahkan segera ke Prabowo agar terjadi satu putaran. Terima kasih. Menurut saya punya pandangan ya, dulu saya pernah dengar Quick Kenki ya, saya kan bilang ya, Indonesia mesti dipimpin oleh seorang mantan istilahnya tentara. Tapi tentara kan ada yang benar, nggak benar kan. Kita pilih tentara yang benar, bijaksana, tegas dan jelas itu. Nah, baru Indonesia jadi nggak banyak masalah seperti ada unsur sara, korupsi, ya nggak masalah agama, rasis, ya nggak. Nah, kenapa saya juga pilih Prabowo? Kenapa? So teman-teman saya itu mirip Prabowo 90%, cuma saya lebih tua. Gitu. Jadi saya pilih supaya Indonesia itu ada perubahan. So dia tentara kan orangnya takut. Kalau sipil kan dia sekarang kan dicuekin. Nah, saya sekarang pilih Prabowo. Sekian, terima kasih. Jadi saya pikir yang pertama mungkin kenaikan Prabowo itu pertama mungkin karena Prabowo juga membawa Gibran, anak milenial, juga dia anak presiden, sudah memiliki popularitas yang tinggi. Di Solo dia juga menang telak dengan perolehan 85% suara. Jadi bukan hanya tokoh yang senior saja, tetapi dia membawa tokoh yang senior. Kedua, sebenarnya juga ada pengaruh dari cara kampanyenya Pak Ganjar Pranowo ya. Ganjar Pranowo dulu saya juga tertarik gitu dengan gaya kampanyenya yang tidak perlu harus menjelek-jelekan pihak lain, tapi kelihatannya sekarang seperti menjelek-jelekan Pak Jokowi khususnya gitu, atau partai yang lain gitu. Saya pikir mungkin itu kurang baik gitu ya. Mungkin dua faktor itu salah satu yang penyebab dari naiknya Pak Prabowo. Terima kasih. Ya, itu bahwa survei itu boleh penting, boleh enggak. Tapi yang paling penting adalah konstitusi jangan ditabrak-tabrak, disenggol-senggol, disesuaikan dengan keinginan kekuasaan. Kita berbangsa itu harus punya konstitusi.
menjalankan konstitusi itu butuh konsistensi, bukan selera pribadi. Jadi ketika itu dialihkan, saya juga dukung Jokowi 2 periode dengan mati-matian ya. Ketika difitnah, diserang segala macam. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, harus dikritik. Bagaimana jadinya kalau nanti kekuasaan itu sesuka dia? Ini yang bahaya. Jadi saya nggak penting bahwa nanti yang menang Prabowo ya. Yang jelas saya nggak bakal milih dia. Mantan penculik. Saya nggak tahu ini kedepannya mau jadi apa. Ya tapi ngapa? Saya warga negara bisanya apa? Cuma milih. Kalau kepilih dia ya udah ikutin. Nggak begitu pengaruh juga sama nasib saya kan. Tapi kita sebagai warga negara harus dukung konsistensi kepada konstitusi. Makasih. Ingin mengomentari apakah dia mantan itu, mana itu segala macam. Yang penting buat saya sebenarnya, saya sangat ingin ya kesinambungan apa yang udah dilakukan selama ini yang baik itu diteruskan. Masalahnya adalah ada salah satu calon katanya, aku harus bikin begini, nggak jadi IKN. Ya tentunya kita berpikir ya. Terus kemudian ya kita lihat dari calon yang lain sepertinya emosional karena begini ya. Masalahnya negara ini masih perlu membangun. Kita lihat aja bisnisnya segala macam. Nggak ada orang yang sempurna, kita lihatlah yang baiknya. Itu dari saya, terima kasih. Kali ini saya berseberangan dengan Pak Hansen. Kalau Pak Hansen dukung Prabowo, saya dukung 03. Saya sudah mengalami dipimpin tentara selama 32 tahun plus 10 tahun. Akibatnya kayak begini. Jadi saya merasakan pembangunan itu yang paling berasa zaman Pak Jokowi. Pendukung Jokowi militan, tetapi saya tidak pilih Prabowo karena mau milih Gibran ada Prabowo, jadi saya tetap milih nomor 3 yang sangat layak untuk memimpin bangsa Indonesia. Mengenai elektabilitas itu naik turun itu udah biasa lah. Kita lihat aja nanti setelah perdebatan antara Capres dan Cawapres. Mudah-mudahan 03 tetap jaya. Salam metal. Ya, kalau hanya lembaga survei sih nggak masalah ya, apalagi ini waktu juga kan masih ada sekitar 2 bulan lebih ya, belum lagi debat Capres, ini kondisinya masih bisa berubah. Lagian kalau di mana-mana berkaca dari Pilpres sebelumnya tuh memang petahana selalu lebih diunggulkan dalam setiap survei ya. Walaupun sekarang Jokowi udah nggak bisa maju ya, tapi kita anggap petahana karena kita udah tahu arah dukungan Jokowi kemana anginnya ya. Ya kalau bisa dibilang kemarin aja aturan atau MK bisa diatur, apalagi cuma sekelas lembaga survei yang nggak ada dasar hukumnya. Jadi ya bebas-bebas aja sih. Seperti yang tadi saya bilang, kalau petahana atau yang didukung petahana ya akan lebih mudah mendapatkan keunggulan di survei. Dari saya itu aja, terima kasih. Menurut saya masalah survei udah biasa lah dari tahun kemarin ya, pun waktu Jokowi dan dengan Prabowo ya survei kan yang nungguin siapa itu ya kemarin ya. Ya ini kita berkaca lagi lah. Itu kan kalau survei itu nggak bisa menjamin. Nanti yang menjamin itu di bilik pemilu itu. Kalau saya, kalau orang yang ngerti, yang tahu bagaimana alurnya mau jadi presiden itu bagaimana jalannya. Menurut saya sih masih terlalu dini ya, kan masih ada debat juga. Jadi menurut saya sih sampai finish belum ketahuan lah, ya kan. Kecuali surveinya itu udah menjelang akhir-akhir, nah itu kemungkinan besar bisa berpengaruh gitu loh. Tapi ini masih awal lah, kita belum tahu banget lah. Menurut saya gitu aja. Oke, makasih. Ini untuk kepentingan bukan siapa-siapa, semuanya sama aja, siapa menang juga begitu. Daripada panjang-panjang waktu, buang-buang duit, kompak semua bikin satu putaran selesai. Terima kasih. Itu menyoroti ya keterpurukan suara Ganjar, Pak
Ganjar Mahfud. Sebenarnya Mahfud itu sangat negarawan, sangat bagus. Ini karena dia salah kereta aja ini. Karena kita lihat ini, keluarga Pak Jokowi bisa meninggalkan PDIP itu ada apa? Rasa-rasanya dengan karakter Jokowi itu mustahil. Pasti ada sesuatu di PDIP yang nggak beres yang membawa keluarga Pak Jokowi nggak nyaman. Nyata-nyata itu arogansinya sangat tinggi. Presiden diperlakukan seperti anak kecil yang didudukin kursi kekuasaan, dari ngomongan narasi, ngomong seolah-olah presiden nggak ada apa-apa. Dia begitu ditinggalin, mehe, baper, jelek-jelekin. Ya akhirnya kita enak lihat PDIP gitu loh. Kasian gitu Ganjar Mahfud, padahal beliau itu orang baik. Secara nasional kejiwaan kita sangat senang, tapi lihat PDIP itu enak. Jadi mungkin akan terpuruk lagi kalau PDIP kayaknya begini. Sekarang ada beberapa elit yang sudah mulai berbalik badan yang memuji Jokowi. Padahal itu kelihatannya yang nggak beres tuh di PDIP-nya. Padahal kita sih senang aja ya PDIPsional, tapi dengan kelakuan elit-elitnya jadi kita muak gitu loh. Terima kasih. Ini kalau kita amati itu blundernya ada di partai PDI Perjuangan, karena kan PDI Perjuangan itu selalu menjelek-jelekan Jokowi. Bukannya kita mempromosikan apa yang akan dilakukan Ganjar atau Mahfud ke depannya, itu malah sibuk menjelek-jelekan Jokowi itu mestinya nggak usah. Namanya sifat manusia itu kan bisa berubah-ubah, nggak usah disalahkan Jokowi, nggak usah disalahkan Gibran, ya kan. Yang kedua itu terkenalnya itu kamu itu petugas partai, itu di anak-anak muda itu masih buat omongan gitu. Kalau kita tanya satu-satu ya, ntar kalau milih ini jadi petugas partai dong gitu. Itu bludernya ketua umum PDIP. Tapi kan itu kan tantangannya, kalau itu yang mau jadi presiden itu kan memang tantangannya nggak mudah, harus berjuang semaksimal mungkin. Makasih. Iya, kita seringkali mengetahui ada survei elektabilitas kalau sudah mau ada capres-cawapres pemilihan itu ya, dan itu dari pemilu yang lalu juga seperti itu. Cuman kita juga banyak mengetahui rakyat bahwa survei dalam mendata data di negara kita itu memang lemah. Jadi tidak atau jarang sekali akurat, apalagi jujur kemungkinannya seperti itu. Jadi kurang valid. Sehingga kelemahan-kelemahan ini membuat siapapun yang berdiri di atas nomor 1, 2, 3 dalam survei itu rakyat kebanyakan tidak begitu percaya terhadap hasil survei itu. Dan rakyat memilih, pokoknya nanti kemungkinan mencoblos salah satu pasang di tahun 2024 yang akan datang. Adanya debat capres-cawapres ini itu membantu rakyat kurang lebihnya di dalam nanti memilih siapa yang pantas mereka pilih untuk menjadi nomor 1, nomor 2 di negeri ini. Tentu hasil debat capres-cawapres ini hanya salah satu cara untuk mengetahui kualitas mereka. Karena kita semua tahu bahwa hasil debat capres-cawapres ini dan mengutarakan ide gagasan itu kan hanya baru teori ya, yang ketahuan hanya teori dan isi pikiran mereka. Tetapi kalau sudah praktek, sudah berjalan, belum tentu bisa semampu apa yang mereka katakan, apa yang mereka utarakan. Yang sebelum-sebelumnya itu kan seperti itu, mantan-mantan presiden dan presiden kemungkinan saat ini. Jadi kemungkinan seperti itu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tanya boleh percaya survei elektabilitas, itu just kidding aja ya. Saya rasa 200 juta rakyat Indonesia menginginkan perubahan dan dimulai pada debat capres. Nah, kita sebagai rakyat ingin mengetahui isi otak masing-masing, ide dan gagasan para capres tersebut. Dan saya rasa yang punya ide perubahan ya, lain semua tahu lah, diaminkan saja. Oke, terima kasih. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Tapi kalau untuk kasus Pak Prabowo sama Pak Anies sih, itu saya sih nggak bakal milih beliau, Bu ya. Bukan apa-apa ya. Pak Prabowo itu kasus 98 itu kan aktivis juga katanya dihilangkan oleh Pak Prabowo, Guswan Mei juga ya. Kalau terus Pak Anies sama Pak Prabowo waktu pilkada DKI 2016 dan 2 kali pilihan presiden itu selalu membawa-bawa kebencian saya ya. Jadi kalau saya sih, memang sih kita nggak mungkin milih the best of the best, Bu ya. Tapi kita harus memilih the best of the worst. Dari 3 pasangan ini, kalau saya tetap memilih Pak Ganjar dan Pak Mahfud, karena
track recordnya nggak ada masalah kebencian saya atau masalah HAM atau masalah-masalah yang lain yang saya lihat ya. Kalau masalah survei itu kan kita nggak bisa bilang, kadang-kadang survei itu misalnya kebetulan yang disurvei di satu kampung atau satu kota itu pendukung Pak Prabowo semua, ya pasti menang lah Pak Prabowo. Kecuali yang disurvei itu seluruh Indonesia semua ya, kata Indonesia disurvei itu baru bisa kelihatan mana yang lebih tepat gitu, lebih objektif gitu. Udah gitu juga kadang-kadang lembaga survei apa media massa ya, kayak di Amerika itu kan Donald Trump bisa menang karena media massa kadang-kadang sekarang ini jadi alat politik ya. Jadi yang nggak punya pengaruh ke media massa yang nggak bakal bisa menang, biasanya begitu. Kalau saya pribadi sih, saya berharap ya, semoga rakyat Indonesia tuh jangan salah milih. Memang sih siapapun presidennya itu kita harus sendiri cari duit ya, kerja keras, nggak bisa tergantung sama presiden manapun ya. Tapi setidaknya kalau nanti presidennya bisa lebih baik ya, mungkin Indonesia ke depannya, terutama yang kelompok menengah bawah, itu mungkin bisa nasibnya bisa lebih bagus. The best of the worst lah yang terpilih. Itu aja, makasih. Baik, terima kasih Pak Tommy atas komentarnya. Dan untuk Anda semua mitra bisnis yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Saya Anita Wijaya.